Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to explain material about hakikat manusia dan pengembangannya. Before we start, let us introduce ourselves. First, my name is Salwa Dukirana. I'm from Group 1 and from Class D or 6. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hakikat manusia dan sifat hakikat manusia. Pertama, pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam kehidupannya yang nyata, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, secara sosialnya, dan juga kebiasaannya. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam, sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia yaitu berkenaan dengan asal-usulnya, contohnya manusia sebagai makhluk Tuhan. Adapun struktur metafisikanya, contohnya yaitu manusia sebagai kesatuan badan ruh, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, contohnya manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan juga sebagai makhluk beragama. 2. Sifat hakikat manusia. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dari hewan. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki, sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang secara membedakan manusia dari hewan. Sifat hakikat manusia menjadi kajian bidang filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah soal praktik yang dapat dilakukan secara serampangan, melainkan praktik yang berlandasan dan bertujuan. Landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofis normatif. Bersifat filosofis karena untuk mendapatkan landasan yang kokoh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri yang hakiki dari manusia. Bersifat normatif karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuhkan sifat hakikat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat manusia akan membentuk peta karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan dan akan memberikan acuan baginya dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif. Yang kedua yaitu wujud sifat hakikat manusia. Sifat hakiki manusia yang ditemukan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, yaitu berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan memahami potensi-potensi dirinya seperti ini, peserta didik harus mendapat pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik agar dapat menumbuh kembangkan kemampuan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan imajinasi kreatifnya sejak masa kanak-kanak. Selanjutnya yaitu kata hati, yaitu kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah
bagi manusia sebagai manusia. Kata hati yang tumpul agar menjadi kata hati yang tajam harus ada usaha melalui pendidikan kata hati, yaitu dengan melatih akal kecerdasan dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang ketiga, moral. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut, harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Yang keempat, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bentuk tuntutannya yaitu penyesalan yang mendalam. Adapun tanggung jawab kepada masyarakat, bentuk tuntutannya yaitu sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, bentuk tuntutannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Yang kelima, rasa kebebasan, yaitu tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi, kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Yang keenam, kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil, atau takdir dan kesediaan menerimanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Matujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hakikat manusia dan pengembangan dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kumpulan gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Dimensi hakikat manusia sendiri memiliki 4 bagian, yaitu 1. Dimensi keindividualan. Menurut seorang ahli bernama Leysen, mengartikan individu sebagai orang atau seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Individu juga diartikan sebagai pribadi atau diri sendiri. Kedua, dimensi kesosialan. Setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan diartikan mencakup etika dan etiket. Etika sendiri sebagai persoalan kebaikan, dan etiket sebagai persoalan kepantasan dan kesopanan. Dan yang terakhir, keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia dan harus dihayati. Melalui proses pendidikan agama, jadi segi-segi dan aturan dalam agama harus diutamakan. Selanjutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam pengembangan hakikat manusia, yaitu 1. Pengembangan yang utuh.
Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan dan keberagaman secara terpadu. Kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Sekian dari saya penjelasan tentang dimensi hakikat manusia dan pengembangan dimensi hakikat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Putri Nela. You can call me Putri. Manusia saling mendidik perantara dunia. Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan. Sejak manusia lahir, sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya. Karena pendidikan tidak lain adalah sebuah proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat, maupun alam sekitar. Menurut Paulo Freire, manusia saling mendidik satu sama lain dengan perantara dunia. Proses interaksi tersebut, manusia akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan terhadap potensi individual memberi tekanan khusus pada pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan sebagai penggerak emansipasi kultural sehingga individu dapat memahami realitas objektifnya secara benar. Artinya, tidak ada peserta didik yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Potensi-potensi manusia yang dibawa sejak lahir adalah potensi jasmani dan panca indera, potensi pikir rasional, potensi perasaan, potensi karsa atau kemauan yang keras, potensi-potensi cipta dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi, potensi karya, dan potensi budi nurani. Rekonstruksi ide. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang tempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri, dan sebagainya. Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang. Pendidikan sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan maupun dalam memacu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari kami kelompok 1 tentang hakikat manusia dan perkembangan.